bakar berapa tadi? Setinggi mata kakinya. Seringan-ringan siksaan neraka. Ahli neraka adalah Abu Thalib. Sedih ya Rasulullah. Di tahun itu Rasul menamainya sebagai Amul Hazan. Apa? Amul Hazan. Tahun duka cita. Kematian Khadijah, kematian Abu Thalib. Tahun itu berlakunya pula pemboikotan kepada Rasulullah dan bahkan kepada Bani Hashim pada umumnya. Jual beli tak boleh, muamalah semua diputuskan. Tidak setakat itu, bahkan menegur siapapun dilarang. Bumi yang luas itu terasa begitu sempit. Langkah yang panjang itu terasa pendek. Rasulullah di pulau, diboikot. Dalam situasi seperti itulah, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi. Hei Jibril, kekasihku Muhammad dalam duka. Seorang pemimpin tidaklah boleh larut dalam duka seperti itu. Hiburlah. Jemput dia, bawa dia ke sini, ajak jalan-jalan, jalan-jalan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari mana jalan-jalannya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Alladzi barakna haulah. Perjalanan yang diberkati. Berkatnya perjalanan bermula dari mana? Masjid. Berakhir kemana? Masjid juga. Dari masjid ke Minal Langkawi ila Tioman. Tak berkat. Apa itu bahasa Arab? Minal Langkawi. Bukan Quran ya, bukan Quran itu. Minal KL ila Medan. Itu bukan Quran, bukan ya. Kalau berjalannya cuma dari satu hotel ke hotel, pulau ke pulau, Tasik ke Tasik, jangan-jangan bukan alladzi barokna haulahu. Jangan-jangan perjalanan itu bukan diberkati, tapi bahkan perjalanan itu dilaknati. Jangan-jangan ya. Bawa jalan-jalan, jadi memang sudah kena pada masa tempat ketikanya ya. Tuan-tuan, puan-puan, kalau sedih, ya ibu-ibu, jangan bawa diam-diam, menong-menong, sendiri-sendiri, jangan. Nanti makin tertekan nanti ya. Apalagi kalau duduk malam-malam bawah pokok, jangan, nanti jadi hantu pokok pula. Lebih malang kalau duduk sendiri bawah tiang listrik, tersengih-sengih, nanti orang jadi heran pula. Bawa jalan-jalan, biar rilis tekanan itu. Ya. Perjalanan dari mana ke mana? Dari masjid ke masjid. Jibril pun turun membawa kendaraan khas. Kendaraan itu berupa burak, ya, burak dalam bahasa Arab barakun artinya kilat, dikatakan begitu karena kendaraan ini kecepatan perjalanannya secepat kilat. Ya. Lalu dada Rasulullah dibelah, dibersih, dicuci, hatinya dengan air zam-zam, buangkan semua kotoran. Dimasukkan hikmah, ilmu dan iman. Menghadap Allah itu mestilah dengan hati bersih. Kalau hati kotor tak boleh menghadap. Dipaksa menghadap pun tetap membelakang juga. Biar sembahyang depan Ka'bah, kalau hatinya kotor tak nampak Ka'bah itu. Dalam pengertian tak nampak itu, tak hadir hatinya kepada Allah. Jadi perlu dibersihkan. Mau sembahyang juga begitu, kena bersih hatinya. Lepas itu perjalanan bermula. Rasulullah berangkat selepas waktu Isya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Dari Masjidil Aqsa terus naik. Langit pertama, terus langit kedua, ketiga, keempat, seterusnya hingga langit ketujuh. Dari langit ketujuh masih terus lagi di bawah naik ke Sidratil Muntaha. Dari sana di bawah lagi naik. Hinggalah ke satu tempat, Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, setakat ini saja yang aku dapat menemanimu. Sampai di sini saja yang aku dibenarkan bersamamu. Selepas ini engkaulah sendiri naik." Lalu menghadaplah di hadrat Allah. Allah berfirman, "Hai Muhammad, jauh perjalananmu. Aku tidak memerlukan perantara, aku tidak memerlukan wasilah dan wasitah. Aku perlukan kamu sendiri datang. Aku perintahkan kepadamu sembahyang 50 waktu sehari semalam." Rasul terima perintah itu. Turun langit ketujuh tak ada masalah, sampai langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Hai junjungan kekasih Allah, gerangan apakah yang difardukan kepadamu dan kepada umatmu?" Rasul menjawab, "Hai Musa, Allah telah memerintahkan kepadaku dan umatku mengerjakan sembahyang 50 waktu sehari semalam." Bukan hendak memprotes, tidak pula sebagai tanda tidak setuju apalagi membangkang, sekadar hanya usulan sebagai orang yang pernah hidup, diutus juga sebagai nabi dan juga rasul kepada satu umat. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. "Hai Muhammad, umat aku Bani Israel bukan kata 50 waktu sehari semalam. Umat aku Bani Israel bukan kata